Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Solehudin Danata. Saya mahasiswa Sekolah Tinggi Hukum Pasundan Sukabumi, semester 4 reguler sore. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas hukum acara pidana khusus yang diampu oleh dosen Ibu Silvianti Nurhalini, SHMH. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pra-peradilan. Yaitu pra-peradilan dengan kasus contoh yang saya ambil adalah tindak pidana narkotika dengan tersangka berinisial A dan P pada tahun 2012. Sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai pengertian pra-peradilan. Pengertian pra-peradilan adalah upaya hukum yang dilakukan di pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutuskan suatu perkara. Peran pra-peradilan bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia, tersangka dan terdakwa. Dasar hukum pra-peradilan adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau KUHAP, khususnya pasal 77 sampai dengan 83. Contoh kasus ini terjadi pada tahun 2012. Modus operandi dan tindak pidana narkotika sangat beragam dan bermacam-macam. Namun, dalam contoh kasus ini, modus operandi yang digunakan adalah dengan cara mengantarkan barang pesanan langsung kepada konsumen. Jenis tindak pidana narkotika ini termasuk ke dalam delik biasa, artinya tindak pidana yang dapat ditindaklanjuti tanpa harus didahului pengakuan dari pihak yang dirugikan. Tindak pidana narkotika dalam contoh kasus ini dapat terungkap atas dasar dari sumber laporan masyarakat yang sudah resah dan mencurigai adanya suatu dugaan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran narkotika di lingkungan masyarakat tersebut. Tahap penyelidikan pada tahap ini, aparat penegak hukum seperti polisi berfokus untuk mengumpulkan bukti-bukti yang dapat mendukung proses penyelidikan. Proses penyelidikan lebih lanjut serta untuk memastikan bahwa ada cukup bukti untuk membawa perkara tersebut ke pengadilan. Proses ini diumumkan mengikuti langkah-langkah sebagai berikut, yaitu yang pertama, mengumpulkan informasi awal atau penyelidikan awal, yaitu sumber informasi, observasi atau pemantauan, dan penggalian informasi. Lalu yang kedua, penyitaan barang bukti. Yang ketiga, pencatatan dan pengamanan barang bukti. Yang keempat, pemeriksaan laboratorium atau uji narkotika, yaitu uji laboratorium dan bukti ilmiah. Yang kelima, penyusunan laporan dan dokumentasi, yaitu laporan hasil penyelidikan, dokumentasi serta bukti untuk memastikan dapat digunakan dalam proses peradilan tanpa ada keraguan. Yang keenam, pelaporan dan pengiriman barang bukti ke penyidik. Yang ketujuh, penyelidikan lanjutan dan pembuktian. Kemudian dalam contoh kasus ini, untuk tempus delicti terjadi pada tanggal 6 April 2012 dan lex locus delicti dari tindak pidana narkotika ini terjadi di kawasan Cempaka Putih, tepatnya di rumah. Lalu petugas menemukan barang bukti berupa sabu seberat 291 gram dan 3.147 butir ekstasi dalam tahap penyidikan terkait proses penetapan tersangka, penangkapan dan penahanan dalam tindak pidana narkotika. Aparat penegak hukum seperti polisi dan penyidik mengikuti prosedur yang ketat sesuai dengan hukum yang berlaku.
Tahap ini bertujuan untuk memastikan bahwa tersangka ditangani secara sah dan adil, serta untuk mengumpulkan bukti yang diperlukan untuk proses persidangan berikut. Adalah penjelasan terkait tahapan ini. 1. Yaitu penetapan tersangka, yaitu dasar penetapan tersangka dan alasan pada tahapan berdasarkan dua hal utama, yaitu adanya bukti permulaan yang cukup dan identifikasi yang jelas. Kemudian setelah proses tersebut lengkap, maka dilanjutkan proses penetapan tersangka. 2. Dasar penangkapan yang bisa dilakukan dalam dua keadaan, yaitu dengan surat perintah atau tanpa surat perintah. Kemudian dilanjutkan dengan prosedur penangkapan. 3. Penahanan yaitu penahanan dilakukan dengan dasar yang sah dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Jenis-jenis penahanan yaitu penahanan rumah, penahanan rutan, penahanan kota, dan penahanan luar atau terbuka. Durasi penahanan dapat dilakukan dalam 20 hari untuk penahanan pertama, yang kemudian dapat diperpanjang dengan izin pengadilan. Penahanan dilakukan untuk beberapa alasan, yaitu mencegah pelarian, menghindari pengaruh terhadap sanksi atau barang bukti, dan mempermudah proses penyidikan. 4. Proses lanjutan setelah penahanan. Penyidikan akan dilanjutkan melalui proses penyidikan dengan mengumpulkan lebih banyak bukti, memeriksa dan melibatkan ahli seperti ahli narkotika untuk memberikan keterangan terkait barang yang ditemukan. Selanjutnya, jika bukti cukup, perkara akan dilanjutkan ke tahap penuntutan dan persidangan di pengadilan. Dalam contoh kasus ini, petugas melakukan penggeledahan dan menemukan sabu yang disembunyikan dalam bungkus rokok. Selanjutnya, tersangka P digiring oleh petugas ke kamar kosnya, yaitu di kamar 1 lantai 2. Di kamar tersebut petugas mendapati A yang merupakan kekasih P. Pada saat itu petugas menanyakan letak barang narkotika dan dengan kesadarannya A menunjukkan ke arah laci meja. Kemudian petugas BNN melakukan penggeledahan dan menemukan sejumlah barang bukti seperti sabu seberat 291 gram dan ekstasi sebanyak 3.145 butir. Kemudian petugas menyita barang bukti tersebut. Tersangka A mengajukan pra peradilan karena merasa tidak puas dengan penangkapan dan penahanannya. Pihak A menuding bahwa ada cacat formil atau tidak ada pemberitahuan surat perintah penahanan juga penangkapan dan material, di mana BNN dinilai tidak memiliki alat bukti yang cukup. A juga menuntut ganti rugi karena merasa nama baiknya tercemar, merasa tidak puas dengan penangkapan dan penahanannya. Tersangka A melalui kuasa hukumnya mengajukan permohonan sidang pra peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur hari Rabu 4 Juli 2012. Sidang ini dipimpin oleh Mahmud SH.MH selaku hakim ketua dan Rusmantoro SH oleh tim kuasa hukum A serta para petugas dari BNN. Pihak A sebagai pemohon pra peradilan menyebutkan bahwa tindakan penangkapan dan penahanan yang dilakukan BNN dikategorikan cacat formal dan material. Dengan adapun cacat formil dan material, adapun cacat formil yang dimaksud antara lain tidak adanya pemberitahuan surat perintah penahanan dan penangkapan pada pemohon dan keluarganya. Kemudian
adanya perbedaan nama tersangka, nomor huruf, dan urutan pengurutan yang tertera dalam surat perpanjangan penahanan. Sementara itu, cacat material yang dimaksud dalam adalah BNN tidak memiliki alat bukti yang cukup untuk menjerat tersangka A setelah melakukan analisis. Sebagai contoh kasus ini, Majelis Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur menolak permohonan pra-peradilan yang dilakukan oleh pihak pra-peradilan yang dilakukan oleh pihak ke tim kuasa hukumnya di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Selasa 10 Juli 2012. Berdasarkan hasil pertimbangan pengadilan, Majelis Hakim menyatakan bahwa proses penangkapan dan penahanan BNN kepada A telah memenuhi syarat formil dan material, sehingga kasus tindak pidana narkotika yang dilakukan A akan dilanjutkan dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Demikian penjelasan yang dapat dipaparkan mengenai pra-peradilan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan penjelasan mengenai pra-peradilan. Apabila ada kelebihan dan kekurangan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.